Halo semua, nama saya Nuri Adlina. Halo semua, nama saya Destia Amalia, saya dosen sastra Inggris di Universitas Gunadarma. Pada video kali ini kita akan belajar sama-sama tentang apa saja jenis-jenis tulisan. Oke, pertama apa itu menulis? Menulis atau surat menyurat adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media menggunakan aksara. Menulis secara umum memiliki tujuan untuk memberikan arahan, menjelaskan, menceritakan, meringkas, dan meyakinkan pembaca melalui isi tulisan. Jenis tulisan terdiri dari 5, yaitu ada deskripsi, persuasi, narasi, argumentasi, dan juga eksposisi. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada deskripsi, yaitu tulisan yang ditujukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu seperti objek, tempat, atau situasi secara detail. Contohnya deskripsi tentang tokoh, benda di sekolah, atau suasana di hari raya, dan masih banyak lagi. Seperti yang kalian lihat di layar, berikut adalah struktur teks deskripsi. Adapun ciri dari teks deskripsi ada 7. Yang pertama ada penjelasan secara mendetail, kedua penggunaan bahasa yang deskriptif, selanjutnya pemilihan kata yang tepat untuk mendeskripsikan sesuatu hal, lalu ada penggunaan panca indera, lalu tujuan objektif, selanjutnya urutan penyajian yang logis, dan yang terakhir keterikatan dengan konteks. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh teks deskripsi. Seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah satu paragraf yang menjelaskan tentang keragaman hayati hutan hujan tropis di wilayah Amazon. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa teks deskripsi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga kesimpulan. Pada paragraf ini, pada bagian identifikasi, kalian dapat melihat bahwa di sini dijelaskan apa itu hutan hujan tropis dan deskripsi tentang hutan hujan tropis itu sendiri. Lalu pada bagian deskripsi, hutan hujan tropis Amazon dijelaskan secara lebih lengkap, sebagaimana bisa dirasakan oleh indera kita, bagaimana hutan hujan tropis Amazon tersebut. Lalu pada kesimpulan, di sini disimpulkan bagaimana deskripsi tentang hutan hujan tropis Amazon. Selanjutnya ada eksposisi. Tulisan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menerangkan informasi secara logis dan objektif. Jenis tulisan ini dapat ditemukan pada esai, tulisan ilmiah, laporan, dan masih banyak lagi. Contohnya, penerangan konsep penulisan dalam bahasa Inggris atau ilmu pengetahuan. Berikut ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan pendapat, lalu ada argumentasi, dan yang terakhir penegasan ulang pendapat. Ciri-ciri teks eksposisi antara lain memberikan informasi menggunakan bahasa yang baku, berisi tentang sebuah fakta, dan harus singkat, jelas, dan padat.
Berikutnya, seperti yang terlihat di layar, adalah contoh dari teks eksposisi. Judul dari teks eksposisi yang kita angkat di sini adalah berjudul Manfaat Belajar Bahasa Asing di Era Globalisasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa teks eksposisi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan pendapat, lalu argumentasi, lalu pernyataan ulang pendapat. Dalam pernyataan pendapat ini, penulis mengungkapkan apa itu bahasa asing dan seberapa pentingnya dia menghadapi era globalisasi. Seperti itu. Lalu di argumentasi, di sini penulis menunjukkan dia setuju atau tidak setuju dengan statement tesisnya yang tadi diungkapkan dalam pernyataan pendapat. Lalu pernyataan ulang pendapat di sini dilakukan untuk menegaskan kembali argumentasi dari penulis. Selanjutnya ada narasi. Tulisan yang ditujukan untuk menceritakan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau pernah terjadi. Paragraf ini berisikan alur cerita yang menjelaskan karakter, tokoh, serta konflik yang dialami. Jenis ini biasanya ditemukan di cerpen, novel, dan masih banyak lagi. Adapun struktur teks narasi yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang selanjutnya koda. Berikutnya adalah seperti yang terlihat di layar adalah contoh dari teks narasi. Judul dari teks narasi yang kami angkat adalah Perjalanan yang Tak Terduga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa struktur dari teks narasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Orientasi di sini menjelaskan detail mengenai tempat dan juga terjadinya perjalanan yang tak terduga ini. Lalu untuk bagian komplikasi, dia menjelaskan tentang awal mula dari masalahnya. Di sini dijelaskan bahwa di tengah perjalanan cuaca tiba-tiba berubah menjadi mendung dan hujan turun dengan derasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tahapan ini berisi awal mula permasalahan atau konflik terjadi di dalam teks tersebut. Lalu bagian berikutnya adalah resolusi. Di bagian ini penulis menuliskan pemecahan masalah. Dalam teks ini dijelaskan bahwa dia segera berteduh lalu memutuskan untuk membuat api unggun. Hal tersebut menunjukkan resolusi dari masalah yang terjadi. Lalu yang terakhir adalah koda. Koda memuat pesan moral atau amanat dari kisah yang diceritakan. Lalu pada teks ini kodanya dapat dilihat pada meskipun menghadapi rintangan, kami belajar banyak dari pengalaman ini dan menjadi lebih siap dalam menghadapi situasi darurat di masa depan. Hal itu menunjukkan pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan kepada dari penulis dalam kisahnya. Kemudian ada argumentasi. Menurut KBBI, teks argumentasi adalah naskah yang berisi opini penulis yang disertai dengan alasan juga fakta yang mendukung opini. Disampaikan secara logis dan objektif dengan tujuan untuk mempersuasi atau mempengaruhi pembaca. Ciri-ciri dari teks argumentasi adalah pendapat yang jelas, mencari pandangan baru, memberikan bukti pendukung, dan terakhir adanya struktur yang logis. Berikut adalah struktur dari teks argumentasi. Yang berikutnya adalah teks argumentasi. Sebagaimana dapat dilihat di layar, teks argumentasi yang kami pilih berjudul Sampah. Dan sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga bahwa struktur teks argumentasi terbagi menjadi 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua argumen, yang ketiga kesimpulan. Lalu pada teks sampah berikut ini pendahuluannya yaitu penjelasan singkat dan padat tentang isu yang mampu menarik perhatian pembaca. Di sini permasalahan sampah pada bagian pendahuluan dibuat menjadi menarik untuk pembaca.
Lalu akan masuk kepada bagian argumen. Di sini fakta dan data dari hasil riset yang dibawakan ditulis secara terstruktur dan tertata. Di teks argumen, di contoh teks argumentasi berikut juga ditunjukkan fakta dan data dari sampah tersebut oleh berbagai lembaga yang pada akhirnya argumen ini dapat mudah untuk dicerna oleh pembaca dan juga mudah untuk dipahami. Kemudian pada kesimpulan menekankan kembali argumen yang telah disampaikan dan mengutamakan kelogisan yang masuk akal. Di sini penulis menekankan bahwa belum terlambat bagi kita untuk memulai kebiasaan yang lebih bersih dan sehat dengan mengelola sampah secara baik dan benar. Hal ini menekankan kedudukan penulis ketika dia ingin menekankan bahwa dia harus kita harus mulai mengatasi permasalahan sampah tersebut. Selanjutnya persuasi. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar melakukan sesuatu atau menyetujui sesuatu. Teks ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti iklan, propaganda, dan juga edukasi. Ciri-ciri teks persuasi adalah yang pertama, kata-kata membujuk, lalu fakta dan data, dan juga struktur yang jelas. Berikut adalah struktur teks persuasi. Teks berikutnya adalah teks persuasi. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa teks persuasi itu terbagi menjadi 3 strukturnya, pendahuluan, isi, dan juga kesimpulan. Dan sebagaimana bisa dilihat di layar, kami memilih salah satu contoh teks persuasi yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Lalu teks ini juga terbagi ke dalam 3 strukturnya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini di bagian pendahuluan, penulis mengenalkan apa itu lingkungan hidup dan juga seberapa penting menjaga kebersihan lingkungan. Dan menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Lalu di bagian isi ini berisi argumen yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Argumen ini pun harus didukung oleh fakta dan data. Selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi ini berisi argumen yang digunakan, tetapi walaupun teks persuasi ini bertujuan untuk mengajak pembaca, tetapi teks persuasi tetap harus mengutamakan fakta dan juga data. Dalam bagian ini, dalam bagian teks pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, isinya adalah ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kita dapat membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah sembarangan, dan melakukan daur ulang. Kita juga bisa menanam pohon dan menjaga kelestarian alam. Hal-hal tersebut adalah merupakan fakta dan data yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menjaga kebersihan lingkungan. Lalu di bagian kesimpulan, bagian ini menyimpulkan isi teks dan mengajak pembaca untuk bertindak. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa persuasi memang bertujuan untuk mengajak pembaca mengikuti alur pemikirannya penulis. Lalu di sini kesimpulan dalam teks persuasi yang ditunjukkan di layar bahwa kesimpulan yang ditulis oleh penulis adalah marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan ajakan dari penulis kepada pembaca untuk menjaga kebersihan lingkungan. Setelah penjabaran tadi, jadi apakah kalian menyadari apa perbedaan persuasi dan argumentasi? Kita bahas. Kalau persuasi bertujuan untuk mendorong pembaca agar melakukan tindakan, sedangkan argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran suatu pendapat atau gagasan. Untuk bahasa,
pendekatan bahasa yang emosional, subjektif, dan juga psikologis yang digunakan pada teks persuasi, sedangkan argumentasi, pendekatan bahasa yang logis, objektif, dan juga rasional. Secara struktur, memiliki struktur yang lebih fleksibel dan juga kreatif untuk teks persuasi, sedangkan argumentasi memiliki struktur yang lebih formal. Sekian video pembelajaran tentang jenis-jenis tulisan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.